pembelajaran yang berikutnya. Siapa yang pagi tadi berangkat sekolah tidak senang? Sedih atau senang? Jadi bagaimana perasaanmu ketika mau berangkat ke sekolah tadi? Senangkah, sedihkah, atau bahkan marahkah? Ya, ada yang mau? Ya, tiga ya. Sedihkah, senangkah, atau marahkah? Ibu Ima sudah siap di depan? Seperti biasanya di situ ada emoticon yang menunjukkan suasana hatimu saat ini. Silakan kalian ambil biar tidak berdesakan karena tempatnya nyelempit. Silakan diambil. Nah, masing-masing anak dari dia ambil di belakangnya. Silakan lepas stikernya, tambahkan sesuai dengan nomor absennya. Tambahkan sesuai dengan nomor absennya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak Wilma hari ini semuanya sedang bergembira, senang hati pergi atau berangkat sekolah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang marah. Yuk lanjutkan berikutnya. Sambil menunggu ke yang lain, sambil menunggu teman-teman kita nempel. Hari ini ada yang tidak masuk kan? Ya. Ada. Nizam. Oh, Nizam sama Vida. Nizam dan Vida. Nizam tidak sama dengan Vida. Sudah? Terima kasih. Setelah itu senang ya? Boleh Bu Ima melanjutkan lagi? Kalau mau dilanjutkan suasana hatinya harus senang dulu. Nanti jadinya belajarnya tidak bagus dong, tidak maksimal. Mau senyum? Senyum, kasih Bu Ima senyum tercantik ya yang namanya punya. Terima kasih. Ya lanjut. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kemudian apa yang Bu Irma harapkan dalam pembelajaran kita nanti adalah yang pertama, ada dua harapan Bu Irma, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah anak-anak melihat, mendengarkan, mengamati dari apa yang Bu Irma tayangkan, Bu Irma sampaikan, maka kalian bisa satu, menjelaskan tentang tahapan siklus air. Yang kedua, yang Bu Irma harapkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang kedua, kalian bisa membuat bagan tentang siklus air. Bu Irma ulang lagi, yang pertama tujuan pembelajaran kita apa Nana? Menjelaskan tahapan siklus air. Yang kedua kita akan membuat bagan tentang siklus air. Bagus, luar biasa. Oke, seperti biasa, silakan letakkan tangan di atas meja. Kita akan mengkondisikan, kita akan membuat hati dan pikiran kita, jiwa dan raga kita berada di dalam ruangan ini, sehingga nanti pembelajaran kita berjalan dengan maksimal. Oke, fokuskan pikiran kalian. Boleh sambil pejamkan mata tapi tidak tidur. Bayangkan kalian ada di suatu tempat terindah yang kalian inginkan, tempat terindah yang kalian sukai. Kemudian rasakan suasana hati di sekitar kalian, suasana di sekitar kalian. Nikmati, kemudian silakan hirup udara, tarik nafas kalian dalam-dalam, tahan, kemudian keluarkan atau hembuskan perlahan-lahan. Oke, Bu Irma ulang sekali lagi. Tarik nafas kalian dalam-dalam sambil menikmati, tahan sejenak, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Oke, sekali lagi yang terakhir Ibu meminta, nikmati suasana sekitar kalian, nikmati keindahan alam yang Anda bayangkan, yang anak-anak bayangkan. Tarik nafas kalian perlahan-lahan, tahan sejenak, hembuskan perlahan-lahan.
Oke, terima kasih. Boleh dibuka matanya pelan-pelan. Oke, bagaimana? Sudah nyaman? Nyaman? Nyaman. Ada yang masih sedih? Ya, alhamdulillah tidak. Sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah siap, alhamdulillah. Oke, semangat pagi. Luar biasa semangatnya ya. Oke, lanjut. Nih, seperti yang Bu Irma sampaikan, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita tentang siklus air, Bu Irma akan mengulik lagi, mengulang kembali apa yang sudah kalian pelajari di pembelajaran yang berikutnya. Masih ingatkah apa itu siklus air? Bagaimana? Apa itu yang dimaksud dengan siklus air? Tangannya diangkat. Wow, luar biasa. Dari kelompok sini dulu, salah satu ada deh. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk dia. Ada lagi yang di sini mau menyampaikan lagi pendapatnya? Ada lagi? Tidak? Sudah cukup satu wakilnya ya? Oh iya, bangun tangan. Ada silakan, Nirwa. Yes, luar biasa, tepuk tangan untuk Nirwa. Terakhir satu lagi untuk kelompok kita yang paling barat. Ada yang mau menyampaikan apa itu tentang siklus air? Oke, Yulvi. Wow, luar biasa sekali lagi. Terima kasih anak-anak. Wah, Bu Irma mimpi apa ya tadi malam ya? Anak-anak, Bu Irma pinter-pinter. Oke, terima kasih. Siklus air sudah terlewati. Kalian masih ingat bahwasannya banyak manfaat air di materi yang sebelumnya? Untuk manusia, untuk hewan, untuk tumbuhan. Ya, Pak ya? Ya. Coba sekarang aku minta lagi. Coba sebutkan apa sih manfaat air bagi manusia? Wow. Oke, Jihan, apa itu? Oke. Sudah. Luar biasa. Tepuk tangan lagi dong. Sekarang lagi untuk Jihan. Yes. Siapa lagi yang mau? Apa lagi? Mira lagi yang lain dong. Masa Mira terus? Enggak deh. Iya. Sudah dah. Ada yang bisa menyebutkan selain yang disebutkan oleh dua teman kalian? Selain mandi, cuci air, makan dan minum. Kira-kira buat apa ya? Oke ya nah? Memasak, luar biasa. Memasak, tepuk tangan dong. Baik anak-anak, luar biasa. Ini yang Bu Irma banggakan dari kalian. Sekali lagi, Bu Irma bangga sekali menjadi ibu kalian di kelas ini. Karena inilah bukti bahwasanya kalian tidak pernah melupakan dari apa yang sudah diajarkan. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Kita masuk untuk pembelajaran yang kedua hari ini anak-anak tentang siklus air. Kita sudah mengerti apa itu siklus air. Kita lanjutkan. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Seperti yang sudah dikatakan teman-teman kalian tadi, bahwasanya siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Itulah sebabnya anak-anak, mengapa jika ada pertanyaan, mengapa sih persediaan air di permukaan bumi itu tidak pernah habis? Kenapa ya? Karena adanya siklus air. Dia hanya berubah bentuk, dia hanya berubah wujud karena pengaruh dari apa? Siklus air. Pengaruh dari sinar matahari, siklus air. Jadi dari pengaruh sinar matahari lah kemudian air yang ada di dalam permukaan bumi, yang ada di permukaan bumi. Air yang ada di permukaan bumi itu air yang apa
Di mana saja? Air di danau, bagus. Laut. Sumur, iya, betul, sungai. Iya. Kalau sumber itu di sungai nggak sih? Iya. Iya. Itu namanya air-air yang dinamakan air permukaan, air yang ada di permukaan bumi. Kemudian nih anak-anak, di tumbuhan itu juga mengandung air juga. Itu nanti ketika kena sinar matahari, maka dia pun akan mengalami penguapan. Oke, sebelum nyampe ke sana kita lanjutkan lagi nih, kita mau ulang lagi tahapan siklus air. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Bu, kenapa Bu? Kita lihat anak-anak yang berikutnya. Ini dia. Di dalam tahapan siklus air atau di dalam siklus air itu ada 3 tahapan, yaitu satu tentang penguapan atau disebut juga dengan evaporasi, dan yang kedua adalah penggembunan yang disebut juga dengan kondensasi. Yang berikutnya adalah hujan yang disebut juga dengan presipitasi. Hujan disebut juga dengan apa? Presipitasi. Awas jangan mewawit ya. Presipitasi. Bu, apa itu penguapan? Evaporasi itu yang bagaimana sih Bu? Kondensasi itu yang bagaimana sih Bu? Terus yang terakhir apa pula tuh presipitasi? Ada yang bisa sebelum Bu Irma tunjukkan, Bu Irma jelaskan apa sih itu yang namanya penguapan atau evaporasi? Apa dia? Evaporasi adalah tahapan yang lalu sungai dan danau Iya. Terus? Karena terpapar sinar matahari. Baik, bisa, siapa yang bisa mengulang lagi? Jadi, baik kalau begitu. Iya dong, kan aku belum tahu Bu Irma, kan belum disampaikan oleh Bu Irma. Boleh, mungkin itu Jihan katanya, Bu aku ya, tadi malam belajar. Boleh, bagus sekali, itu tandanya Jihan sudah siap mengikuti pelajaran. Yuk, kita lihat nih. Yang mana ya? Tahapan siklus air adalah sebagai berikut. Akibat panas sinar matahari, air laut, sungai, danau, dan tumbuhan menguap ke udara. Lama-kelamaan uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air akan berubah menjadi awan, dan awan menjadi hujan yang turun ke bumi, ke laut, sungai, dan danau. Jadi anak-anak, di sini berawal dari sinar matahari atau pengaruh dari panasnya, kalor dari sinar matahari. Semua air yang ada di permukaan bumi akan mengalami penguapan. Dia akan menguap menuju atmosfer. Dia akan membentuk uap air. Yang lama-kelamaan uap air tersebut akan berubah menjadi titik-titik air. Bukan titik-titik muda, bukan banyak titik-titik air. Apalagi titik yang ada di kantin, tidak ya. Jadi dia akan berubah menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air tersebut akan berubah menjadi awan. Dari penguapan kan terus mengalami penguapan terus menerus, maka titik-titik air itu akan semakin lama semakin menebal. Semakin lama semakin menebal karena pengaruh suhu. Kemudian titik-titik air yang menjadi awan semakin tebal itu jatuhlah, dia meleleh juga karena pengaruh suhu menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi, yang disebut dengan hujan. Hujan itulah disebut juga dengan presipitasi. Bu, aku udah gak ngerti loh. Dari sini dulu, ada yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak? Oh tidak.
luar biasa anaknya Bu Irma. Kita lanjut dulu. Coba kalau begitu aku geserkan dulu ya. Nih, biar kalian jelas aku ikutin gambar di sini. Tuh. Jadi semakin jelas ya. Oke, jadi semakin jelas nggak, Le? Iya dong. Itu di situ Bu Irma punya gambar. Diikutin. Itu di situ kondisi bumi kita nih ya, yang mana ada sungai, ada laut, ada tumbuh-tumbuhan ya. Nah, di situ dikatakan prosesnya kita mulai dari atau siklusnya kita mulai dari semua air yang ada di permukaan bumi, baik itu yang ada di sungai, di laut, di danau, satu lagi di mana? Di tumbuh-tumbuhan. Oke, karena pengaruh apa? Matahari, dia kan menguap. Peristiwa menguapnya air dari permukaan ini tadi disebut dengan evaporasi. Kalau menguapnya air dari tumbuh-tumbuhan namanya apa, Nana? Namanya transpirasi. Nah, di situ. Kemudian setelah mengalami evaporasi, uap air di atmosfer mengalami pengembunan. Seperti tadi yang sudah disampaikan, membentuk awan yang disebut dengan apa itu? Kondensasi. Nah, jalan lagi dong, kita lanjut setelah membentuk awan. Tuh, karena angin, karena udara, perubahan suhu, angin, awan itu berubah menjadi semakin tebal, kemudian bergeser terlalu tebal. Lagi-lagi karena suhu luar biasa. Kalau di pelajaran berikutnya, sebelumnya dulu kita pernah mempelajari karena perubahan suhu juga wujud bisa berubah. Nah, ini juga karena karena pengaruh suhu, maka awan yang tebal tadi akan mencair atau meleleh menjadi titik-titik air. Nah, jatuhlah ke bumi dalam bentuk hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Nah, Bu, airnya mengalir tuh jatuh dari atas mengalir kemana saja ya kira-kira air hujan? Ke danau, ke laut, ke sungai, ke mana lagi? Ke pohon, mana lagi? Semua air mengalir kan? Semua air mengalir kan? Tidak? Tidak. Ada nggak kira-kira kalau tidak mengalir dia kemana tuh? Menyerap, dia terserap masuk ke dalam. Bagus, luar biasa, masuk ke dalam tanah. Jadi air hujan itu yang turun tidak semuanya mengalir. Kenapa? Yang mengalir itu karena di daerah tersebut bisa jadi kurang adanya tumbuh-tumbuhan, sehingga airnya bablas saja, begitu jatuh nggak ada yang menahan. Seperti yang di pembelajaran sebelumnya, akar dari tumbuh-tumbuhan fungsinya untuk menahan air agar tidak terus mengalir ke sungai, ke laut. Jadi dia tahan tuh airnya di situ. Nah, proses menyerapnya air, terserapnya air ke dalam tanah dinamakan dengan infiltrasi. Oke, dinamakan dengan infiltrasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak, Nana? Tidak? Yakin? Coba sekarang Bu Irma bertanya nih, ada berapa tahapan sih di dalam siklus air? Ada 3. Gitu, baru gabung dia sakit sudah berapa hari di rumah sakit ya? 1 minggu ya. Selamat datang Fatur, selamat bergabung kembali bersama kita di sini. 1 minggu di rumah sakit, enak? Enggak, tapi enggak puasa, enak katanya kalau enggak puasa. Oh puasa? Masa waktu sakit puasa? Enggak dong, sekarang sudah puasa. Oh sekarang sudah puasa. Oke, Wirma ulang lagi. Di dalam siklus air tadi ada berapa tahapan anak-anak? Ada
Oh iya, ada yang jawab 4G. Ternyata di dalam tahapan siklus air di dalam tahapan siklus air ada berapa tahapan anak? Ya. Jangan lupa ya, kalau yang namanya infiltrasi, presipitas mana? Yang 4 yang mana? Kan sudah lengkap itu, evaporasi. Hah? Oh, infiltrasi. Infiltrasi itu adalah proses apa anak? Menyerapnya atau terserapnya air ke dalam tanah. Itu namanya infiltrasi. Tetapi prosesnya atau siklus tahapan airnya sendiri itu ada 3. Itu tadi hanya dari dampaknya hujan saja itu tadi ya. Oke. Berikutnya kita lanjutkan. Sudah ya, ada berapa tahapannya, Rek? Oke, tahapan sudah ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Boleh Bu Irma lanjutkan? Boleh. Nanti kalau sudah lanjut nggak boleh mundur lagi loh ya. Coba aku ulang lagi, apa sih siklus air itu? Luar biasa, bagus. Kemudian coba next lagi. Apa sih di dalam setiap tahapan siklus air tadi ada berapa tahap, Rek? 3. Apa Oke. Apa sih yang namanya evaporasi itu? Penguapan. Penguapan dari mana? Oke. Kalau penguapannya dari tumbuh-tumbuhan namanya apa dong? Namanya apa dong? Namanya apa dong? Oh iya, terima kasih. Kemudian yang berikutnya lagi, kurang tahapan apa yang belum disebut? Apa dong kondensasi? Ya, pengembunan. Oke. Kemudian kalau pengembunan, kalau begitu kurang berapa tahapan yang belum disebutkan? 1 tahapan apa itu? Presipitasi. Apa itu? Hujan. Oke, bagus. Lanjut. Siapa ya kira-kira kalau disuruh menjelaskan bisa ya tanpa melihat? Tak tutup dulu. Nah, siapa yang bisa mengulang tentang tahapan dari siklus air? Bisa menjelaskan tentang tahapan siklus air? Mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari? Ya? Siapa? Apa ya tahapan air? Yang tahapan siklus air. Siapa yang bisa mengulang? Halo, I'm talking to you. Ya? Apa yang pertama? Air di permukaan bumi menguap. Terus dinamakan dengan, aku tuh dengar bisik-bisik tapi kok nggak berani, kenapa ya? Apa? Loh, tadi gak dong Bu Irma. Diulang lagi nih. Siapa yang berani? Ya. Ya, ini loh. Aku ulang lagi ya, tahapan sekali lagi. Nggak boleh ya, sekali lagi. Ini tahapan siklus air. Tuh, kalau mau pakai gambar yang di sini. Nih, dari sini kita mulai tahapannya berawal dari evaporasi, penguapan air yang ada di permukaan bumi. Ya, air yang ada di permukaan bumi apa saja, Nak? Karena pengaruh dari sinar matahari, air yang ada di permukaan bumi ini menguap menuju kemana? Ke atmosfer. Kemudian di atmosfer uap air ini tadi mengalami perubahan.
membentuk bagus. Kemudian awannya terus nih, yang di bawah ini kan terus menguap nih, ya. Otomatis dong awannya semakin membesar, semakin tebal. Kemudian awan-awan tuh, awan-awan semakin tebal. Nah, awan-awan semakin tebal ini tadi sudah pasti mengandung titik-titik air, toh? Kan itu tadi hasil uapan ini tadi ya, menguapnya air permukaan tadi ya. Nah, kemudian akhirnya mereka awan-awan yang semakin tebal ini tadi karena pengaruh suhu mereka bergesekan, kemudian ada yang berubah menjadi titik-titik air, jatuhlah ke bumi menjadi hujan. Hujan disebut tadi apa namanya? Jatuhnya air ke jatuhnya air ke tanah itu namanya hujan atau presipitasi. Jadi yang namanya tahapan siklus air ada apa saja? Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi. Kalau disuruh mengulang lagi tahapan siklus air bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Bagaimana? Oke, boleh, silahkan Jihan. Tahapan siklus air evaporasi, air di permukaan bumi mengalami penguapan oleh sinar matahari disebut evaporasi. Lalu uap air di atmosfer mengalami pengembunan awan disebut kondensasi. ya, bagus. Terus Uap air kan membentuk awan-awan. Kan lautnya tuh itu banyak airnya. oh ya, Banyak apa sih? uap airnya semakin banyak, kemudian awannya semakin terus mengandung banyak titik air dan akhirnya saling bergesekan. Terus terjadi presipitasi. Titik air jatuh ke permukaan bumi dan membentuk hujan. oh iya, oh gitu, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Jihan. Iya, itu tadi ya, itu adalah tahapan air. Kuncinya satu. Tahapan air ada. Tahapan air ada. Yang pertama adalah dua, tiga. Pokoknya kalian bisa menyebutkan 3 urut, ya, jangan dibolak-balik. Kenapa aku bilang ini tidak boleh? Berapa nih? 3 kan? Ya. Jadi pertama, kedua, ketiga. Kalau aku balik boleh nggak? Tiba-tiba hujan dulu begitu boleh nggak? Masa tiba-tiba hujan nggak ada apa-apa? Hujannya datangnya dari mana dong? Sebabnya asal muasalnya dari mana dong? Kan dari uap ya, uap air ya yang sudah terkumpul tadi ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini dari titik-titik air yang jatuh ini tidak semuanya air terserap ke dalam bumi atau tanah. Ada sebagian air yang langsung mengalir ke sungai, ada yang langsung mengalir ke laut, ada juga yang meresap ke dalam tanah. Nah, proses meresapnya air ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Aku ulang lagi. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Yakin? Yakin. Oke. Kalau begitu berikutnya. Nih. Dari gambar tadi, Ibu Irma ulang lagi. Dari gambar tadi, di sini dijelaskan proses uap air naik ke udara disebut dengan penguapan atau evaporasi.
Apa toh evaporasi itu? Proses penguapan, proses uap air naik ke udara. Berikutnya, kalau proses titik-titik air menjadi awan disebut dengan apa sih kondensasi itu? Apa sih pengembunan itu? Iya, proses titik-titik air menjadi awan. Oke, lanjut lagi. Proses uap air menjadi titik-titik air sehingga menjadi hujan disebut dengan presipitasi. Apa sih presipitasi? Iya, bagus sekali. Proses uap air menjadi titik-titik air sehingga menjadi hujan. Lanjut lagi, air hujan yang jatuh di permukaan bumi masuk ke pori-pori bumi menjadi cadangan air disebut dengan sumber air. Silakan tengok jam sebentar. Silakan ditengok jam. Lihat jamnya. Bu Irma kasih waktu untuk pernyataan. Buatnya satu. Berikan kelompok satu yang sudah ditempel di kelompok. Perhatikan. Kelompok satu nanti nempelnya taruh di kelompok 2. Kelompok 2 nempelnya di kelompok 3. Kelompok 3 nempelnya di kelompok 1. Begitu ya? Begitu ya? Oke. Kemudian nanti kelompok ya. Kelompok 1 dong. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Hujan yang tidak terserap oleh tanah mengalir di permukaan menuju sungai, danau, dan laut. Sudah ya tadi ya? Nah, sudah Prima jelaskan. Kemudian air permukaan adalah air hujan yang tidak terserap oleh tanah. Biasanya kotor karena mengandung lumpur dan akibat erosi. Yang berikutnya itu tambahan kalian, ada hulu sungai yang berasal dari pegunungan, hilir yang merupakan bagian akhir dari sungai yang letaknya berdekatan dan laut. Kemudian sungai dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana olahraga, sarana transportasi, irigasi sawah, media tambak, dan daerah. Ini manfaat ini masuk yang di pembelajaran yang sebelumnya, manfaat air itu ya. Jadi kita sampai di sini nih pembelajaran kita. Bu Irma ulang sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, oke bagus. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, aku yang bertanya. Aku yang bertanya, boleh? Boleh. Ya, caranya Bu Irma bertanya begini. Siapkan satu benda berpasangan, kondisikan. Silakan berhadapan-hadapan dengan dua temannya. Siapkan satu benda di depannya. Yang dapat menangkap adalah mereka yang akan menerima hadiah dari Ibu Irma. Kondisikan. Aku nggak mau, kalian belum sarapan kan? Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kamu di sana. Ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yuk. Sudah? Siap? Are you ready? Are you ready? Konsentrasi dimulai. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 4. Yang dapat silakan ke depan. Yang dapat silakan ke depan. Yang dapat silakan ke depan. Yang dapat silakan ke depan.
Sudah. Yes. Aku mulai. Silakan katakan atau ucapkan apa yang kalian dapat dari yang tadi. Katakan, ucapkan satu kata nggak apa-apa. Contoh, siklus air. Boleh apa saja yang kalian dapatkan tentang peta ini ya, yang kalian dapatkan tadi. Atau boleh juga kalian mau bertanya apa? Dari Lisa. Hah? Oh boleh, boleh, boleh. Pernyataan boleh. Bagus tambah. Yuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Lisa. Berikutnya, silakan duduk kembali. Ya. Oke, siap. Terima kasih. Berikutnya Angga. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Oh, gitu dong. Lanjut. Oke, bagus. Terima kasih. Oke. Yep, bagus. Oke, silakan. Padahal Bu Irma hanya meminta satu kata saja. Ternyata dari kalian, bilangnya menantang. Bu, aku mau pernyataan. Boleh. Oke, baik kan anak, ada yang mau ditanyakan? Karena kalau tidak mau ditanyakan, sekarang Bu Irma yang bertanya. Oke, masing-masing kelompok Bu Irma silakan membentuk kelompok sesuai gaya belajar kalian yang sudah kita identifikasi kemarin. Silakan membentuk kelompok. Kemudian perhatikan, kalian Bu Irma minta untuk mendiskusikan tentang siklus air. Ya, sekali lagi. Mohon maaf, Bu Irma minta kalian untuk membuat atau menulis sebuah pernyataan dari masing-masing. Ya, kita akan buat game lelang tebus kita. Jadi silakan masing-masing kelompok kondisikan untuk berdiskusi membuat sebuah kurang go buat kelompok.
kedua. Kalau 3 betul. Nah iya. Kalau angka 3 kalau tangan pengatanya di ada yang salah? Tidak. Betul toh? Perhatikan. Oke. Tak usah lari. Pastikan. Halo. Halo. Tak usah lari cintaku. Silakan. Sudah berlalu 1 menit. Iya, taruh di situ. Sama ambil lagi. Berapa? Iya, musiknya nggak keluar kok. Bagaimana? Hafal nggak tuh lagunya? Terima kasih. Bu Irma sampaikan yang sudah Bu Irma paparkan. Sekarang giliran kalian yang bertugas melakukan sesuatu atas apa yang sudah Bu Irma sampaikan. Apa itu? Silakan sekali lagi kalian berdiskusi dengan kelompok kalian untuk membuat bagan siklus air. Sekali lagi, sesuai dengan kelompok kalian, silakan kalian membuat bagan siklus air. Bebas kalian membuatnya mau dalam bentuk apa saja boleh. Boleh berupa cerita, boleh. Jadi janda biru silakan. Itu apa ini? Warna biru. Diwarnain dulu baru nanti diguntingnya Bu. Boleh. Kuning. Dulu juga. Nanti ya kasih banyak. Nomor 1 sudah siap sepertinya. Jadi gambar warnanya nanti saja belakangan ya. Perhatikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan apa itu tahapan siklus air. Sebelum kita menjelaskan, lebih baik perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya ya, Aurora. Dan nama saya Jihan, Aisyah. Nama saya Nikmah. Jadi, Komar. perlu diketahui siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dan dari permukaan bumi
ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Tahapan siklus air yang bermanfaat bagi makhluk hidup adalah hujan. Air selalu tidak akan berkurang karena adanya siklus air. Tahapan selanjutnya adalah evaporasi. Evaporasi adalah tahapan ketika laut, sungai, dan danau menguap ke atmosfer bumi, lalu menjadi titik-titik air karena sinar matahari. Sedangkan transpirasi adalah air yang berasal dari tumbuhan akan menguap karena terpapar sinar matahari. Kondensasi adalah tahapan karena titik-titik air membentuk awan. Presipitasi adalah tahapan ketika titik-titik air yang berada di awan akan jatuh ke bumi atau bisa disebut juga hujan. Filtrasi adalah tahapan ketika turunnya bersama bumi. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dulu, nanti dilanjutkan waktunya. Bapak dua, ayo buruan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwa. Nama saya Enggan. Perkenalkan, nama saya Nirwa. Nama saya Enggan. Rafa. Rehan. Irfan. Lian. Saya hari ini dan teman-teman saya akan menyanyikan lagu siklus air. Tahukah kawan-kawan air dapat diperbarui? Ikut semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya. Laut, sungai, menguap disebut evaporasi. Lalu membentuk awan disebut kondensasi.
Faiza di Babak Diana. Saya bernama Yufri dan Andin, Hail, Rizal, Febri, Rizky, dan Fikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus air tahapannya. Pertama, ini air. Ini itu air biasa. Terus ya, ini laut menguap ke sabar. Dilanjut evaporasi dan kondensasi. Evaporasi adalah proses penguapan air laut. Proses penguapan air laut ke udara. Dilanjut kondensasi. Kondensasi adalah penguapan dan pembentukan awan-awan menjadi titik-titik air. Titik-titik air menjadi awan, yaitu pengembunan. Terus pengembunan menghasilkan presipitasi. Presipitasi adalah warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, baik anak-anak, sudah sampailah kita di penghujung kegiatan hari ini. Semua kegiatan sudah kita lewati. Kemudian perhatikan, sebelum Bu Irma akhiri, tadi kita seharian atau jadi tadi pagi sampai sekarang ini kita sedang mempelajari apa anak-anak? Siklus air. Masih tahu apa itu siklus air? Oke, bagus. Iya, bagus. Kemudian di dalam siklus ada berapa tahapan? Ada 3 tahapan, apa saja? Oke. Tahapan siklus air manakah yang paling bermanfaat untuk manusia? Hujan. Bagus. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan dirapikan semua. Silakan dikerjakan evaluasi terakhir yang Bu Irma berikan. Silakan tulis tulis namanya, kemudian jawabannya. Kalau sudah, langsung dikumpulkan ke Bu Irma.
yang sudah silakan dikumpulkan di depan. Ayo tangkap Bella. Ya, ini selesai beratnya nih. Kan waktunya sebentar bro. Untuk melakukan refleksi, jadi dari masing-masing kelompok silakan sampaikan ke depan lakukan refleksi untuk atau terhadap apa yang sudah kalian dapatkan dalam pembelajaran kita barusan saja ya. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan ke depan bergantian. Sudah dari kelompok mana? 1 silakan deh. Oke, dia yang lagi. Ya, silakan. Sampaikan apa yang kamu. Hari ini saya merasa senang karena saya belajar tentang tahapan siklus air. Saya merasa saya memiliki kesulitan saat mempresentasikan tahapan siklus air di depan bersama kelompok saya. Kegiatan yang paling saya sukai adalah saat membuat gadget siklus air. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan sabar. Terima kasih. Senang dan gembira. Saya belajar tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan saat belajar siklus air. Kegiatan yang paling saya sukai adalah pas waktu lelang nebus. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan baik dan telaten. Terima kasih. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa sangat senang karena saya belajar tentang siklus air. Saya memiliki kesulitan, saya tidak mengalami kesulitan. Kegiatan yang paling saya sukai ketika membahas tahapan siklus air. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Irma mengajar dengan sabar dan ramah. Sabar dan ramah. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa senang. Saya belajar tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan. Kegiatan yang paling saya sukai adalah menyanyikan lagu dengan kelompok saya. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan baik. Setelah mempelajari materi ini, saya merasa senang dan gembira. Saya belajar tentang IPA, siklus air. Kegiatan yang paling saya sukai adalah ketika saat presentasi. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan sabar dan kasih sayang yang penuh perhatian. Saya merasa senang. Saya belajar tentang IPA, tentang siklus air. Saya tidak memiliki kesulitan saat pelajaran. Kegiatan yang paling saya sukai adalah lelang tugas. Agar saya selalu senang dan nyaman belajar, saya harap Bu Irma mengajar dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Berikutnya Bu Irma akan mengajar dengan baik dan penuh kasih sayang lebih lagi, begitu ya. Oke, baik anak-anak, sebelum Bu Irma lanjutkan, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, sebelum dipimpin berdoa untuk mengakhiri semua kegiatan, diingat kalau nanti di rumah silakan lakukan dengan orang tua kalian atau orang yang lebih dewasa daripada kalian yang ada di rumah untuk mengidentifikasi
identifikasi. Bu Irma ulang lagi, silakan kalian identifikasi fungsi air bagi keluarga kalian. Sekali lagi, silakan nanti kalian di rumah lakukan identifikasi fungsi air bagi keluarga kalian. Tuliskan hasil yang sudah kalian lakukan, yang kalian dapatkan, kemudian besok pada saat pertemuan kita dipresentasikan ke depan tiap orang. Ya, identifikasi masalah manfaat air untuk keluarga. Ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oke, kalau tidak ada silakan Enggar dipimpin untuk berdoa dan Bu Irma akhiri. Sebelumnya identifikasi manfaat air. Kalian manfaat air untuk keluarga kalian itu apa saja begitu ya? Oke, silakan dipimpin berdoa Enggar. Istirahat dulu di mana?